Dan pemirsa, Nurul Ramadhani, perempuan asal Musi Banyu Asin, berhasil menjadi volunteer Piala Dunia 2026 di Atlanta, dan keberhasilan ini membawanya melihat dan juga mengkontribusi langsung pada turnamen terbesar dalam sejarah FIFA yang gelar di 3 negara dengan 16 kota tuan rumah dan juga 48 tim peserta. Pemirsa, perjalanan Nurul ini berawal dari program Pemuda Bangkit Berkarya yang digelar ConocoPhillips saat dirinya masih berkuliah di UIN Raden Fatah Palembang. Dari program tersebut, ia bersama sejumlah penerima beasiswa lainnya mendapatkan pelatihan bahasa Inggris selama 6 bulan di Palembang. Kesempatan ini membawanya lolos sebagai liaison officer untuk tim sepak bola putri Jepang pada Asian Games 2018 lalu, dan pengalamannya ini berinteraksi dengan delegasi dari berbagai negara membuat Nurul jatuh hati dengan dunia kerelawanan di event-event internasional. 5 tahun berselang ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Nurul kembali mendaftarkan diri sebagai volunteer dan kali ini ia bertugas di bidang teknologi informasi di Jakarta. Di acara tersebut, ia banyak bertemu dengan relawan dari berbagai daerah yang memiliki minat sama, saling bertukar informasi dan mendukung satu sama lain. Dari komunitas itulah, Nurul mengetahui informasi perekrutan volunteer Piala Dunia 2026 di Amerika dan Kanada serta Meksiko. Ia kemudian mendaftarkan diri pada Juni 2025 lalu. Meski proses seleksi yang ia jalani sangat panjang, akhirnya ia dinyatakan lolos sebagai bagian dari volunteer management. Di Piala Dunia 2026 ini, Nurul bertugas membantu pengelolaan ribuan relawan dari berbagai divisi, mulai absensi, pengaturan area kerja, hingga membantu kebutuhan para volunteer saat laga berlangsung. Dan di balik gemuruh sorak-sorai penonton serta megahnya Stadion Piala Dunia 2026, ada kerja keras ribuan relawan dari berbagai negara yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Pemirsa, kita akan mengupas sisi lain Piala Dunia 2026 dari sudut pandang seorang relawan dari Indonesia. Ada Mbak Nurul Ramadhani. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Iya Mbak, habis tugas nih sepertinya. Habis laga apa tadi yang Mbak tugas di sana? Ya, ya ini habis tugas nih, habis laga Haiti lawan Maroko hari ini. Maroko, oke. Di sana pukul berapa sekarang Mbak? Ya, sekarang pukul 10 lewat waktu Atlanta, Waduh, udah USA. waktunya istirahat ya. Mbak, boleh diceritakan apa sebenarnya yang memotivasi Anda, dan boleh diceritakan secara langsung proses seleksi hingga Mbak Nurul ini terpilih menjadi salah satu volunteer di gelaran Piala Dunia 2026? Ya, jadi memang untuk kegiatan internasional, khususnya event sepak bola, saya udah tertarik dari dulu, dari 2018 saya terlibat jadi liaison officer untuk tim nasional Jepang. Jadi dulu saya jadi jembatan komunikasi antara ofisial Jepang sama komite pelaksana, waktu itu PSSI. Lanjut di 2023 saya ikut event internasional juga di Pildun Under 17. Waktu itu jadi IT volunteer ya. Nah, baru setelah ketemu banyak teman-teman di Piala Dunia, beberapa teman-teman juga ikut event internasional, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Saya tanya sama mereka gimana itu caranya biar bisa ikut event internasional di luar negeri. Mereka kasih info banyak. Dari situ mulai tertarik saya buat gabung di kegiatan volunteer di luar negeri. Baru di 2025 teman saya ajak lagi saya buat gabung jadi volunteer Pildun di Amerika. Waktu itu saya nggak mikir panjang karena saya udah banyak tanya-tanya sama teman-teman di relasi volunteer sebelumnya. Saya langsung daftar dan alhamdulillah saya keterima jadi volunteer manajemen Piala Dunia 2026 Meksiko, Amerika sama Kanada. Seleksinya lumayan beberapa tahap Mbak? Ada interview atau apa Seleksinya semacam itu? ada beberapa tahap. Yang pertama, waktu itu kita daftar dulu di website resminya FIFA untuk volunteer. Setelah itu, tahap pertama yaitu seleksi berkas. Kita submit berkas-berkas pendukungnya kayak sertifikat pendukung dan lain sebagainya. Lulus tahap seleksi berkas, kita lanjut ke tahap online assessment. Kemarin online assessment-nya bentuknya lebih ke kayak psikotes sama pengisian esai. Setelah itu lulus, kita lanjut di tahap tryout atau wawancara. Kita nanti bakal diwawancara sama ofisialnya FIFA terkait apa minat kita, kenapa kita mau gabung jadi volunteer di Piala Dunia 2026 dan kenapa kita layak untuk dijadikan FIFA volunteer mereka untuk kontribusi langsung di kegiatan
pertandingan sepak bola yang terbesar Ada seluruh dunia pembuatan ini. isai segala Mbak Nurul ya. Untuk saat ini di mana Mbak bertugas, apa tanggung jawabnya Mbak? Kalau saya sekarang dapatnya di volunteer management. Jadi volunteer management itu adalah wajah pertama yang ditemui rekan-rekan sesama volunteer saat mereka pertama kali bertugas. Jadi di volunteer management area kerja kita mencakup kita eh, absensi teman-teman volunteer, kehadiran mereka, terus apa aja yang dia butuhkan selama pertandingan untuk mensupport operasional pertandingan hari itu, begitu. Oke. Ya, Mbak di tengah hiruk pikuk gelaran Piala Dunia ini apa ada cerita unik nggak, terutama saat Mbak Nurul membagikan cerita atau teman-teman atau mungkin orang-orang di sana tahu kalau Mbak dari Indonesia? Ya, jadi pertama sebelum saya ke sini, saya sudah berhubungan sama beberapa teman volunteer. Jadi pas datang pertama kali ke sini, saya udah dijemput sama mereka di bandara, dianterin buat cari-cari tempat sewa, lalu dikenalin sistem transportasi di sini, tempat makan di sini, sama tempat wisata di sini. Lalu yang bikin saya takjub tuh di sini, kayak kalau di Indonesia kebanyakan yang jadi volunteer itu pasti anak muda ya kan. Kalau di sini kebanyakan itu usia di atas 40 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Jadi kayak waktu saya ketemu teman-teman volunteer yang usianya lebih jauh daripada saya, tapi semangatnya itu nggak kalah besar dari anak-anak muda di sini. Itu salah satu momen yang bikin saya kayak, oh beda ternyata. Di Indonesia saya ketemunya sama anak-anak muda, di sini semua umur ada di sini. Oke, oke. Menurut selain banyaknya rentang usia yang di sana menjadi volunteer, apa pengalaman yang paling berkesan atau momen yang tidak terlupakan saat menjalani tugas sebagai volunteer di sana? Ya pastinya yang pertama saya bisa kerjasama sama banyak leader-leader kelas dunia lah di sini saya sebutnya. Terus teman-teman dari berbagai negara kayak dari India, Jepang, Cina, di sini ada semua volunteernya di sini. Lalu momen yang paling nggak terlupakan itu waktu saya bisa nonton pertandingan langsung di stadium waktu Spanyol lawan Cape Verde. Kayak waktu itu saya lihat Lamine Yamal itu cuma di HP kayak di TV. Itu depan muka betul tuh saya lihat Lamine Yamal lagi main tuh. Kayak Berasa sampai di sini nih luar biasa atmosfer banget vibes ngerasa di sini. bolanya sampai di sini Mbak cerita aja saya udah kebayang merindingnya seperti apa. Apalagi Mbak di sana langsung menyaksikan langsung. Bener banget. Luar biasa waktu itu euforianya. Terus kayak di luar stadium itu sesama supporter kayak tadi waktu Haiti lawan Maroko, supporternya di tengah-tengah area stadium itu mereka kayak battle yel-yel, kayak battle Tapi ngedance tetap gitu. tertib ya Mbak ya? Jadi Tidak euforianya ada tinggi banget sih. Iya, kekerasan, tidak ada rasial di sana ya? Tetap tertib ya semuanya ya iya tadi ya? nggak ada. Baik, baik. Semua Mbak tertib Nurul, di sini. terima kasih telah berbagi cerita, sukses selalu, salam sehat selalu di sana. Kami tunggu pulangannya di Indonesia untuk berbagi cerita lebih banyak nanti. Terima kasih Mbak Nurul, Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.